Pesawat Batik Air seri Airbus A330 yang terbang dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar tujuan Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat yang mengangkut ratusan penumpang ini mendarat darurat sekitar pukul 11 Minggu siang. Kepala BNPB Letjen TNI Gani Puarsito menjadi salah satu penumpang. Pesawat diduga mengalami kendala teknis di bagian mesin. Para penumpang kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan dua pesawat pengganti. Berbeda dengan Batik Air yang berhasil mendarat setelah alami kendala teknis, kapal motor di Wakatobi tenggelam akibat cuaca buruk. Proses evakuasi 8 penumpang kapal motor sumber baru di perairan Wakatobi berlangsung dramatis. Cuaca buruk dan waktu evakuasi di malam hari sempat membuat evakuasi terkendala. Namun seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi. Kapal pengangkut barang yang berlayar dari Bau-Bau menuju Tomia ini mengalami kebocoran pada bagian lambung kapal. Tim SAR yang mendapatkan laporan dari awak kapal langsung menuju ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Kebocoran kapal diduga akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di wilayah perairan Wakatobi. Seluruh penumpang selamat kemudian dibawa ke pelabuhan Wanci. Berbicara tentang cuaca buruk, BMKG telah meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejadian cuaca ekstrim di masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Mulai dari es, hujan lebat disertai kilat dan petir, hingga angin puting beliung. Sebab BMKG memperkirakan musim hujan tahun ini di Indonesia akan datang lebih awal atau maju dari biasanya. BMKG memprediksikan total 342 zona musim di Indonesia. Sebanyak 14,6% akan mengawali musim hujan di bulan September, meliputi Sumatera bagian tengah dan sebagian Kalimantan. 39,1% wilayah di bulan Oktober, mencakup Sumatera bagian selatan, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Sementara 28,7% wilayah lain di bulan November, meliputi Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. BMKG pun memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari dan juga Februari 2022. Aku takut banget, Lutfi. Aku juga gak kebayang kalau aku ada di dalam situ. Pasti aku kayak gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Parkinson. Takut ya. Takut. Tapi daripada kita sama-sama takut di sini, kita mau nyapa pemirsa yang ada di rumah. Morning Update. Ada apa di hari ini? Hai, kembali lagi nih sama kita berdua di sini, Morning People yang ada di rumah bersama saya Lutfi Agizal dan saya Kristal Losyani, dan pastinya kita akan menemani pagi Anda di rumah semakin meriah ya. Tapi sebelum itu kita mau kasih tau pemirsa nih, kalau kita udah pakai protokol kesehatan dan juga tadi kita udah tes swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, Kristal, lihat nih jaket aku. Keren. Wow, keren kan? Ada mural-muralnya. Ini dibuat sama temen aku. Keren Serius? Gak? Ada yang mau jadi teman kamu? Alhamdulillah ada, ya baru Allah. Satu. Sedih banget pasti itu jadi teman. Tapi berbicara mengenai mural di sosial media dan di TV, banyak banget mengenai berita mural yang viral kemarin. Serius? Mengenai kritik kebijakan sosial. Wow, tapi kalau misalnya kalau kita ngomong mural nih ya, pasti sesuatu karya yang indah-indah ya nggak sih? Aku kira cuma aku doang yang indah. Awalnya gue pikir lu indah, tapi ada yang lebih indah daripada lu. Ini kita lihat aja yang lebih indah dari kamu. Ini mural. dia. Mural saat ini sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Sebab baru-baru ini, mural sedang viral karena menjadi salah satu media untuk mengkritisi kebijakan sosial di masyarakat. Tidak hanya untuk mengkritisi, mural juga menyimpan keindahan yang memanjakan mata. Berikut sederet mural terindah yang pernah ada. Terletak di pinggir sungai, mural ini terlihat sangat mempesona. Berbeda dengan mural pada umumnya, mural satu ini menggabungkan keindahan lukisan dan juga debit air. Sehingga mural perempuan tersebut terlihat seolah-olah tenggelam jika debit air sedang tinggi. Untuk menghasilkan mural yang indah ini pun tidaklah mudah. Sang seniman harus menahan keseimbangan di atas papan surf sambil berkonsentrasi dalam menggambar. Memang ya pemirsa, jika dilihat dari usaha yang dikeluarkan, tentu sangat sepadan dengan hasilnya. Meskipun berada di lahan yang datar, mural satu ini tidak kalah menarik loh pemirsa. Dominasi warna biru muda, goresan indah ini terlihat seperti tumpukan batu es yang tersusun sedemikian rupa.
Di beberapa batu es, tampak seorang perempuan sedang duduk sambil menopang dagu. Yang membuat mural ini terlihat sangat menarik adalah efek 3 dimensinya. Mural pun seolah-olah tampak lebih nyata. Wah, keren ya pemirsa? Jika tadi di atas lahan datar, kali ini mural dilukis di dinding gedung yang cukup tinggi. Mural ini menggambarkan seorang anak kecil yang sedang bermain dengan rumah-rumahannya. Tentunya mural ini dilukis dengan ukuran yang cukup besar ya pemirsa. Bahkan bisa dibilang sebagai mural raksasa. Hasilnya pun tak kalah indah. Mulai dari warna hingga objek yang ada di dalam mural terlihat sangat nyata. Nah pemirsa, itulah sederet mural terindah yang pernah ada. Bagaimana? Indah kan? Keren banget itu muralnya. 3D loh, tadi kita lihat kan seakan-akan kita ada di dalam es gitu ya kan. Berbicara mural yang 3D, aku kenalin nih, teman aku nih. Oh ini, mau jadi temennya Lutfi? Alhamdulillah tahu. Tahu nggak? Namanya siapa Mas? Benhart. Itu Benhart temen gua. Katanya temen, tapi nggak tahu namanya. Ya nama kan Ini gua ambil minum, udah ambil jarang minum. bikin apa? Bikin minum ke dalam, mau ngobrol. Ini temen gua Kristal. Oh, iya. Dia inilah menggambar jaket gua nih, sama ada sepatu gua tuh yang keren banget tuh. Oh ini bentar, aku ambilin sepatunya kamu ya. Sini. Ini ternyata sepatu kamu. Yaps. Ini keren banget Iya tuh. Ini juga hasil karya dari Mas Bernard ya. Mas Bernard dari Never to Love It. Yeay. Nih berbicara ada teman gua juga udah siapin nyinyiran dan pertanyaan untuk Mas Benhart. Oh siap. Siap Mas Siap Benhart? dong, siap. Siap ya Mas Siap Bernard ya. Mas Benhart, Yap. ini kan viral nih mural di masyarakat. Sebenarnya mural itu suatu tindakannya ilegal, legal atau seni sebenarnya? Itu adalah karya seni gitu. Karya seni. Yang bikin itu menjadi ilegal sebenarnya kan kita nih berkarya di public space. Oke. Betul. Yang mungkin ada orang yang bisa menerima atau enggak gitu. Iya. Walaupun ya banyak orang juga yang bikin udah bagus sekalipun orang tetap nggak suka gitu. Karena namanya seni ya relatif, ada yang suka ada yang enggak gitu. Jadi Oke. sebenarnya karena medianya. Media. Tapi ngomong-ngomong nih kita pengen penasaran juga dong, pasti netizen di rumah ya kan, pemirsa di rumah penasaran mural itu apa sih? Apakah bedanya mural dan graffiti? Nah, Oke. Ya kalau kita ngomong bedanya mural sama graffiti yang paling jelas adalah toolsnya. Toolsnya, oh Iya. perangkat ya, Oke. peralatannya. Iya, walaupun Oke. secara keseluruhan disebutnya tetap mural gitu. Tapi kalau graffiti yang membedakan adalah kita menggunakan cat semprot. Oh, Itu kalau yang membedakan. graffiti cat semprot. Iya, dan normally graffiti itu biasanya kita cuma nulis nama, huruf. Oh, oke. Kalau mural ya biasanya objek-objek yang ya Kalau objek mural ya manusia, gambar kemarin karakter gitu gitu ya. segala macam Iya, itu iya. mural biasanya kayak gitu. Tapi by the way mengenai mural ini ada genrenya nggak sih? Kalau di penyanyi itu kan ada dangdut, ada pop, Ada reggae. ada reggae, ya kan? Ada Oke. TikToker sekarang. Itu bukan Oh, genre bukan. dong kalau TikTok. Ya bukan genre sih, tapi jenis-jenis artnya tuh banyak, khususnya di street art ya. Dari mulai stencil art tuh yang kita gunain kertas juga kita tempel, kita print dulu terus kita tempel, terus ya graffiti yang letter tadi, letter pun ada yang wild style, ada yang Ya. throw up, ada yang simple, ada yang fotorealism gitu. Jadi banyak banget sih. Tapi Banyak secara banget ya. keseluruhannya kita nyebutnya mural gitu. Oh. Nah, itu kalau misalnya nih kira-kira dari gambar mural itu sendiri kira-kira berapa lama sih jadinya? Tergantung seberapa besar media, tergantung seberapa detail gambar yang kita bikin. Kalau gua sendiri biasanya normal itu 1 hari sih bisa beres. Ya. Gitu. Satu hari bisa beres? Bisa Satu beres. hari? Wow. Seriusan? Bener. Wow, keren banget loh. Keren Tepuk ya. tangan loh, keren Nah, banget. si mural ini sendiri itu mengikuti nggak sih kayak misalnya lagi ada tren-tren kayak PPKM nih, ya kan? Ngikutin nggak sih? Atau misalnya kita ngomong tentang politik dituangkan ke dalam gambaran si mural ini, ada nggak sih? Sebenarnya sih nggak harus ya gitu. Nggak harus Cuma ya? mungkin ada beberapa Oh. momen teman-teman seniman yang memanfaatkan momen seperti ini untuk menyampaikan aspirasi gitu kan. Jadi walaupun sebenarnya ya sejak zaman dulu kan sebenarnya mural udah rame gitu. Cuma akhir-akhir ini menjadi sedikit sensitif aja gitu kan. Walaupun sebenarnya itu udah sering terjadi zaman dulu. Namanya kita gambar dihapus itu udah menjadi hal yang lumrah gitu. Oh, nah, kalau gambar dihapus, pada saat gambar itu modalnya dari siapa? Apakah Dari kita ada sendiri. sponsor? Dari kita dari sendiri sendiri? gitu. Modal sendiri kan kita hobi. Oh. Wow. Kalau misalnya pengen ngecat di rumah, gue putihin terus Mas main hobi ke rumah gue graffiti gitu Kalau itu mau? bayar. Ya bayar dong, kan situ panggil katanya teman ya nggak? Giliran dibutuhin ya kan? Tapi kalau misalnya nih kita ngomong soal mural nih ya kan, pasti seorang Mas Bernard Never to Lavish, udah berapa banyak sih karya yang dihasilkan? Pengen tahu aja gitu, dihitung gitu. Nggak bisa dihitung sih banyak. Gue Oh mulai my graffiti God. itu dari 2005. 2005. 2005. Wow. Banyak banget sih, udah banyak banget. Udah banyak banget ya. banyak. Itu rata-rata di jalanan semua. Ya.
Iya di jalanan, dari mulai ya di dalam negeri sampai ke luar negeri gitu diundang, terus segala macam itu udah banyak Nah, sih. kalau mural sendiri ada segi bisnisnya nggak sih, Mas? Ada, biasanya kalau kita ngerjain untuk di kantor, di kafe, coffee shop segala macam semua gitu ya itu menjadikan bagian dari bisnis kita. Cuman yang membedakan adalah biasanya kalau kita bisnis ya kita gambar sesuai dengan apa yang kita diskusikan dengan klien kita. Tapi kalau yang kita personal berkarya itu bebas aja sih. Nah, ini kita juga bisa lihat ya, ini di layar nih udah ada mural. Oh, ini yang sepatu. Tadi kita lihat ya. Tuh, ini bisa ya, ada gambar di sepatu tuh bisa ya? Iya bisa. Sebenarnya ini ya bisnis gua di Never Televis ini adalah apa ya? Eksplorasi media gitu kan. Yang sebelumnya cuma medianya ya di kertas, di tembok, tapi sekarang udah di sepatu mengeksplorasi ya. Di sepatu, di barang-barang fashion dan di apapun itu sih sebenarnya karena sampai gue juga pernah custom shaver, terus alat pancing, jadi apa aja. Keren banget. Gitu. Ngomong nih kalau misalnya di sepatu ini nih, kalau kena hujan luntur gak sih? Nah, itu dia. Luntur nggak, Mas? Apa nggak boleh dicuci atau gimana gitu? Enggak sih, karena kan kita pakai catnya khusus gitu. Oh, Jadi dia pakai udah catnya khusus. udah Jadi- melekat di permukaan kulitnya gitu sih. Ya. Jadi nempel. Lu pengen tahu nggak? Gue muralin di sepatu gue itu habis berapa? Berapa sih kalau sepatu gitu? 5 jutaan sih. 5 juta. Nggak bisa nawar. Cici-cici biasanya mau nawar nih. Jangan gitu kalau nawar 6 juta ya, Mas ya. 6 juta. dong. Ini Ditambahin. rata-rata 5 jutaan. Tapi ada syarat khusus gak? Misalnya sepatunya harus putih, harus hitam, Ya. apa? Apa aja sih? Apa aja bisa. Yang penting sepatu sendiri ya. Cuma memang basically kalau kita ngerjain dari putih lebih gampang. Pasti jangan kalau sepatu orang. putih lebih gampang ya. Lebih Kalau gampang. warna yang lebih sulit adalah apa, Mas? Basic. Warna yang gelap sih. Warna hitam. Warna yang mau gelap gitu terus mau desainnya yang terang. Nah itu Ini- karena kan harus kita dasarin dulu. Kalau misalnya jaket, ini aku nggak bisa nih kalau ngelihat. Aku pengennya bersandar. Itu punya aku, jangan. Jaket Ini sama kalau juga jaket sih kurang berapa lebih sih kalau sama. mural gini? Pengen tahu dong harganya. Sama sih kurang lebih sama kalau digambar gitu. 5 jutaan 5 juga jutaan, ya. gitu. Jadinya berapa lama? Kok kita- gitu musiknya kaget? Meh, 5 mahal ya? juta tuh murah. Oh iya, murah. Karena seni itu mahal. Bener ya, Mas Iya. ya? Gitu. Seni itu tidak bisa 2 kali yang sama. Betul. Berapa lama jadinya? Total pengerjaan 1 bulan. Dimulai 2 minggu kita biasanya diskusi konsep. Terus 2 minggu lagi itu pengerjaan oleh seniman kita gitu sih. Keren Oke. banget sih. Mas, ada prospek bisnis apa lagi selain dari fashion yang bisa melibatkan mural? Banyak banget sih. Karena kan Banyak banget ya. mural itu kan act gitu ya, act. Ya. Jadi kalau Oke. kita bikin suatu acara event ada yang perform itu ya itu bagian dari performance art kan. Jadi itu juga menjadi bagian bisnis daripada mural dan sebenarnya banyak banget sih karena kita juga sampai sekarang kita lagi ngembangin terus. Maksudnya karya seni mural dan graffiti ini bisa dikembangkan sampai ke titik mana gitu. Ya. Oke, ini pasti ini percakapan masih seru banget. Kita akan ngobrol lebih lanjut tentang mural. Pasti jangan kemana-mana. Belakangan ini mural menjadi satu topik yang hangat diperbincangkan. Karya seni yang sering menjadi media opini ini ternyata sudah ada sejak 30.000 tahun sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan di sebuah dinding gua di Chauvet, Prancis. Lukisan dinding ini pun terus bermunculan hingga di zaman Paleolitik atas, seperti di Mesir di tahun 3150 Masehi, di Pompei pada tahun 100 sebelum Masehi hingga 79 sebelum Masehi, dan di Milan pada tahun 1700 sampai 1600 sebelum Masehi. Seiring waktu lukisan mural terus berkembang, hingga akhirnya muncul lukisan mural menggunakan teknik fresco secco di Kerala pada abad ke-14. Seni lukis dinding pada plester basar ini pun berakar di Italia sekitar tahun 1300. Seni mural pun mengalami perkembangan hingga sampai pada Perang Dunia Kedua, di mana seni grafiti ini dipakai sebagai media perlawanan, seperti seniman di Spanyol yang menuliskan tanda V di dinding setelah pemboman RAF, menandakan dukungan ke tentara sekutu. Ada pula perang sipil aktivis anti Franco yang menggunakan grafiti sebagai panggilan untuk aksi protes dengan menulis huruf P di dinding sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Sampai saat ini seni mural juga masih dijadikan sebagai media seni untuk menuangkan ide atau gagasan yang digunakan sebagai bentuk tujuan pendidikan, politik, dan sebagainya. Morning Wow. people, ternyata ada sejarahnya ya mural itu. Saya pikir cuma asal gambar-gambar aja loh di tembok gitu Enggak kan. loh, ternyata udah dari ratusan tahun yang lalu ya, Iya, bahkan dalam bentuk Masehi ya. komunikasi kan. Betul, dan itu salah satu bentuk komunikasi ya, Betul. mass communication. Wah, Mas, tapi yang bikin aku penasaran Mas, di saat Mas lagi gambar, Iya. entah grafiti, entah mural, pernah nggak teman atau Mas ketangkep gitu? Dulu saya pribadi sering
gitu. Hah, pernah? Iya. Serius? Ya waktu awal-awal lah, karena lebih rebel kan dulu. Biar dilihat orang, gambarnya di atas billboard kayak gitu-gitu kan. Oh, itu nggak boleh ya. Iya, jadi itu lebih beresiko gitu. Kalau sekarang ya biasanya kalau pengen dapat spot yang bagus, kayak better izin aja sih, izin sama yang punya tempat. Gitu. Kalau Tapi izin kalau- berarti sah ya, tidak ilegal ya. gitu, betul. Oke. Tapi kalau misalnya minta izin gitu biasa dikasih sama Iya, biasanya kita bawa sketch konsep aja sih, kasih lihat gitu. Oh. Banyak juga yang nggak mau gitu, tapi mostly sekarang rata-rata justru malah minta digambarin. Iya. Gitu. Iya. Kalau aku sih mau mas, asal gratis ya. Siap. tetap gratis. Nah daripada kita bicara yang ketangkep-tangkep, mendingan kalau kita main games aja, gimana Kristi? Kita main games ya. Yaps. Ini nanti Mas Bernard yang bakalan jadi jurinya. Karena di Oke. sini kita akan lomba, aku dan Lutfi akan lomba siapakah yang bisa menggambar mural dengan sebaik-baiknya. Kamu gambar muka aku gambar muka kamu ya. Itu doang? Itu doang. Mari kita lihat. Kristi, nyinyirin orang aja aku bisa, apalagi gambar muka kamu. Kita buktikan pemirsa ya. Boleh Mas Bernard Boleh. dihitung waktunya? Oke, dihitung mas. Gitu. Ini berapa lama nih kita gambar? Sebisanya aja. Ngomong-ngomong nih ya, ini kalau misalnya anak-anak kecil gitu ya, gambar-gambar punya apa bakat gitu. Kira-kira nih bisa nggak sih untuk teman-teman dari Never to Live Fish itu untuk menyalurkan bakat-bakat mereka gitu sambil ngobrol kita Bisa, ya? bisa. Kita kan juga ada kelas kan, bikin kelas. Jadi kalau mau belajar di tempat kita tuh bisa gitu. Oh, Terus tips gitu. buat mommy-mommies dan daddy-daddies di rumah yang melihat ini untuk anak bisa belajar tanpa harus coret-coret di dinding, gimana mas medianya mas? Kalau itu sebenarnya nggak bisa dihindari. Karena gue sendiri dulu ketika Itu problematika iya. ini mommy-mommy yang punya anak kecil nih, Heeh. dindingnya semua mural tapi nggak abstrak tapi. Mohon Tapi maaf, at least itu saya. disediain aja Oh, sih. Anda ya? At Jadi least dulu disediain kertas aja. betul, dulu udah disediain kertas banyak-banyak tetap kayaknya kurang gede. Kita gambar di dinding. Iya, karena dia pengen explore kan, pengen explore media gitu. Bener banget. Tiba-tiba bapak gue dari belakang ya kan, keteplak ya kan, gambar-gambar di tembok. Akhirnya aku jadi nggak bisa gambar deh. Gambar alis doang aku bisanya ini sekarang. Tapi anak juga harus dilatih ya mas ya, sensor motoriknya mengenai gambar. Iya, seperti iya. Itu bagus banget buat pengetahuan sama Betul, imajinasi betul. dia. Karena gini kan, maksudnya orang gambar tuh nggak tiba-tiba mulai gambar langsung jago juga gitu. Gue Iya, juga benar. dulu belajar, latihan, konsisten setiap hari. Ya akhirnya bisa seperti sekarang gitu. Dulu mas pernah nggak mas gambar di kamar bapak terus dimarahin gitu sama bapaknya? Kalau di Atau rumah malah sih, dipuji? di rumah tembok rumah tuh dari ujung ke ujung semua dicoret-coret gitu. Nah, udah kali ya. Yuk kita, Bentar, susah ini gambar kamu nih. Kamu Kita terlalu lihat. cantik soalnya. yuk udah ya. Yuk 1, 2, udah. Bentar. Pemirsa, Dah. pemirsa mesti lihat. Oke, 1, 2, 3. Ya kan? Bagus Kan? gak? Bagus gak? Bagus kan? Bagus gak? Bagus, keren. Bagus Temen ya. gua Coba, menangin gua dong. coba dinilai Coba, dong. coba Tuh. dinilai. Apa ini? Oke, ini kan bikin portrait. Ya. Jadi biasanya kalau portrait itu kayak kita harus tahu ini orang siapa yang digambar. Ya. Jadi karena itu ada identitinya Anjay, jadi itu yang menang. Yeay! Oh, aduh. Aku yang menang. Gak apa-apa, temen gua, temen Aku gua. yang Bagus, bagus. menang. Biasa kalau gua yang dimenangin nanti, menang-menang temen dimenangin. Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalnya mural itu harus ada identitinya ya. Iya, Ini- at least kalau misalkan nggak mirip, harus ada kayak, wah ini represent dari orang ini apa nih? Anjay itu kan udah represent Luffy banget kan. Wah. Tuh, Ternyata kan? susah ya, gambar itu susah loh. Mendingan nyinyir deh kayaknya gua. Wah, gak kerasa banget. Terima kasih Mas Benhard ya. Terima kasih sudah hadir membagikan tips dan informasinya. Oh, masih ada satu lagi tips-tips Oh, nih, iya. Mas dari Mas Betul. Benhard untuk gambar Oke. yang benar. Oke, iya jadi sebenarnya biasanya Yap. kalau gue sih toolsnya pasti kuas, Heeh. terus ada catnya nih khusus kalau buat gambar di jaket, terus di sepatu. Oh. Iya, dia ada beberapa cat juga. Terus biasanya masking tape ini buat ya kalau kita melindungi area yang tidak digambar. Terus ya udah sih sebenarnya. Banyak metodenya ya. Jadi sebenarnya- nggak asal gores-gores aja ya. Sebenarnya sesimpel itu aja, tapi kalau misalkan untuk ya eksplorasi di media-media yang lain tuh banyak banget kayak dari mulai dari ya pensil, spidol, semua segala macam itu support juga kita gitu. Tapi kalau untuk yang biasa gue pakai untuk custom jaket, sepatu, ini aja sih. Satu cat ini bisa untuk berapa gambar mural? Satu cat ini bisa banyak banget sih, karena kan kita pakai paling sedikit-sedikit kan. Gitu. Oh, oke. Cuma memang Jadi ini agak adalah- lumayan mahal aja harganya. Jadi ini adalah peralatan wajib dari anak-anak mural ya. Yap. Semuanya harus wajib kuas. Karena kalau misalnya cat spray itu adalah anak-anak graffiti. Jadi Iya, beda. Itu yang betul. membedakan ya. Sebenarnya sama aja sih biasanya.
maksudnya sama aja keseluruhannya gitu. Ya bedanya satu kalau Tulusnya, graffiti paintingnya pakai pilok pakai ya, spray paint, pakai betul. spray paint. Oke. Gitu. Seru kan? Gila, seru Seru banget. banget. Ini belum selesai. Tapi sayangnya Mas, kita harus pamit sama Mas Siap, Benhart, siap. ya Thank you, kan? thank you. Terima Mas kasih Benhart. sudah datang. Yes. Aku diakuin sebagai teman kamu kan? Yoi dong. Alhamdulillah gue punya teman. Nanti Morning people, jangan kemana-mana, tetap di sini di Morning Update. Ada apa sih di hari ini? Morning update. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menyedot perhatian publik, bukan perkara politik, namun masker untuk mencegah penularan COVID-19 yang digunakan Prabowo. Diketahui dirinya tampil di publik dengan memakai masker berselang yang dikenal dengan masker HEPA filter. Prabowo tampak mengenakan masker HEPA filter dalam berbagai kesempatan. Misalnya saja ketika menemani Presiden Jokowi berkunjung ke Kalimantan Timur dan saat pertemuan ketum partai koalisi dengan Jokowi di Istana Negara Jakarta. Menurut penelitian Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Amerika Serikat, pembersih udara ruangan yang menggunakan teknologi HEPA filter lebih efektif mencegah aerosol sebesar 65%. Sementara jika dikombinasikan HEPA filter dengan pemakaian masker, keefektifannya naik menjadi 90%. Untuk masker HEPA filter yang dipakai Prabowo sendiri menggunakan baterai litium yang bisa di-charge dan dapat digunakan selama 12 jam dalam kecepatan rendah dan 8 jam dengan kecepatan sedang serta 6 jam dengan kecepatan tinggi. Sejumlah toko online pun menjual masker HEPA filter Prabowo dengan harga Rp850.000. Ih, keren banget itu maskernya. Keren banget. Aku pengen deh punya masker kayak gitu Lutfi yang dipakai sama Pak Prabowo. Ya. Bisa kok, kamu bisa beli, mungkin harganya jutaan kali ya. Enggak dong. Berapa? Puluhan juta? Enggak. Berapa? 850.000 aja. 850.000 aja? Iya, bisa dipakai 12 jam ya kan? Hanya 12 jam? Oh my god. Aduh, kalau gua sih ya nggak sanggup beli yang 800.000 buat 12 jam. Mendingan gue cari yang di online, yang flash sale, yang harganya mungkin 100.000 dapat 3 kalau Sama gua. yang di endorse. Lutfi, tapi nggak cuma Pak Prabowo doang yang pakai masker ya kan? Ada lagi salah satu tadi istri dari petinggi TNI yang juga pakai masker mahal banget. Berapa harganya? 20 JT, 20 juta. 20 juta? 20 juta pakai masker. Wow. Mendingan aku buat DP motor gak sih bisa ngojek? Bener-bener. Tapi ngomong-ngomong masker nih, ada yang nggak kalah unik juga dan ada yang harganya fantastis juga. Kita lihat aja masker yang fantastis ini. Ini dia. Wow. Masker saat beraktivitas adalah salah satu bagian dari new normal di era pandemi COVID-19. Demi beradaptasi dengan kewajaran baru, masker menjadi bagian dari fashion yang tentunya juga sejalan dengan standar dan aturan kesehatan. Berbagai label desainer pun menghadirkan berbagai desain masker yang menarik dan pasti berharga fantastis sesuai dengan tren terkini. Berikut Morning Update merangkum deretan masker termahal di dunia. Brand asal Italia ini menjual masker khusus dengan harga $200 atau sekitar 3 juta rupiah. Sejauh ini produk buatan mereka menjadi yang paling banyak dicari pegiat fashion dunia. Sebenarnya desainnya sangat sederhana, yakni dengan mengandalkan kombinasi warna hitam dan putih. Namun entah mengapa, harganya bisa sedemikian mahal. Diketahui masker wajah besutan off-white dengan bahan katun ini tersedia dalam 2 pilihan berbeda, yakni biasa atau dengan motif corak. Siapa tak kenal dengan brand high streetwear asal Amerika Serikat ini? Selain menjual pakaian dan aksesoris penunjang gaya, pandemi corona membuat Supreme mulai memproduksi masker wajah. Kala itu saat masker neoprene pertama hadir, mereka menjualnya di harga 1,7 juta rupiah. Namun karena peminatnya terus bertambah, Supreme menaikkan bandrolnya menjadi 4 kali lebih mahal, yakni 7,5 juta rupiah. Tak ingin ketinggalan dengan Off-White dan Supreme, Bape juga turut menjual masker dengan harga selangit, yakni mulai 2,2 juta rupiah hingga 5,8 juta rupiah. Berbeda dengan masker pada umumnya, masker buatan Bape ini tampil lebih berani dengan mengusung warna cerah dan aksen yang ramai.
Selanjutnya beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan penampilan masker milik istri Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, yakni Dia Erwiani Trisnamurti Hendrati Hendro Priyono. Setelah melalui beragam penelusuran, rupanya masker tersebut merupakan masker respirator buatan perusahaan CleanSpace Teknologi. Tak tanggung-tanggung, masker ini ditaksir memiliki harga hingga 20 juta rupiah lebih. Ternyata masker bernama lengkap CleanSpace Hello ini dibanderol mahal karena dibuat dengan teknologi khusus, yakni perlindungan ekstra dan kinerja filtrasi yang tinggi. Hal itu diungkapkan oleh CEO CleanSpace Dr. Alex Birol. Waduh, 20 juta harga masker ya. Kalau gua mendingan buat bayar vendor nikahan. Aduh, mentang-mentang mau nikah ya. Iya, kalau Kristen. Tadi kalau misalnya kita lihat tadi ada yang tag-nya Supreme, ada yang Bape ya kan. Harganya mahal-mahal. Mendingan Eka beli tas. Aduh, ya emang kan? cewek ya, Atau enggak mendingan beli handphone, ya bisa kita pakai konten, ya kan? Dapat juta lagi. Emang wanita nih, emang kalau nggak teknologi, Iya dong. tas, teknologi tas. Nah, setelah ini masih ada pembahasan selanjutnya yang nggak kalah menarik. Tetap di Morning Update. Ada apa di sih hari ini? Morning Update. Pemirsa di rumah, siapa nih yang suka berbelanja secara online? Memang sangat menarik ya, sebab Anda dapat dengan mudah menemukan berbagai barang unik atau istimewa yang dijual. Meskipun terkesan remeh dan tidak penting, namun ternyata beberapa produk ini justru sangat berguna dan banyak peminatnya. Apa sajakah itu? Serutan jagung. Produk yang satu ini pasti sangat bermanfaat, terutama untuk ibu-ibu di rumah, yaitu serutan jagung. Pastinya lebih sulit jika harus mencabut biji jagung satu persatu, karena membutuhkan waktu yang lama. Nah, produk ini sangat praktis dan dapat merontokkan biji jagung dalam sekejap, tanpa memerlukan tenaga yang besar. Selain itu harganya pun juga terjangkau. Kursi lipat mini. Kalau yang satu ini sangat cocok untuk pemirsa yang sering bepergian. Kursi lipat mini sangat cocok untuk berkegiatan di luar ruangan, seperti untuk berkemah, memancing, piknik, dan masih banyak lagi. Meskipun berukuran kecil, kursi ini terjamin kuat dan memiliki tempat duduk yang sangat nyaman. Selain itu, kursi ini juga tidak mudah robek. Anda tidak perlu lagi membawa kursi berukuran besar dan berat. Kaos kaki tahan air. Kalau kaos kaki basah karena terkena air, tentu sangat tidak nyaman untuk dipakai. Apalagi jika tidak bisa menyerap keringat saat berolahraga. Dan saat ini kaos kaki tahan air telah dibuat untuk mempermudah hidup Anda. Meski tahan air, kaos kaki ini tetap nyaman untuk digunakan. Yang paling penting, Anda tidak perlu membuka kaos kaki saat ke kamar mandi. Gelas dengan pengaduk otomatis. Berbeda dengan gelas biasanya, gelas ini memiliki pengaduk otomatis sehingga dapat memudahkan Anda dalam beraktivitas. Anda cukup memasukkan bubuk kopi atau minuman lainnya dan air panas. Setelah itu, tekan tuas pada gagang. Dan tada! Minuman ini pun sudah siap untuk dinikmati. Yang paling penting, minuman tetap teraduk rata, seperti saat mengaduk menggunakan sendok. Strap masker. Nah, alat ini sangat berfungsi terutama di saat masa pandemi saat ini, yaitu strap masker. Meski terkesan simpel, tapi alat ini sangat berguna loh pemirsa. Terutama untuk Anda yang menggunakan hijab. Anda hanya perlu mengaitkan tali masker kepada strap penyambung. Selain itu, pemirsa tidak perlu bingung untuk menyimpan masker dan strap dan dapat menjaga masker tetap terjaga kebersihannya. Nah pemirsa, itulah beberapa barang yang mempermudah kehidupan Anda. Bagaimana? Menarik bukan? Pekerjaan yang tak ada habisnya sebagai ibu rumah tangga biasanya akan memicu munculnya stres. Tak sedikit yang akhirnya menjadi kurang bahagia, bahkan mudah marah walau hal yang sepele.
Nah, agar tetap selalu merasa bahagia, Morning Update ada beberapa tips yang bisa dilakukan loh. Yang pertama, lanjutkanlah hobi atau carilah hobi baru. Pasti Anda sudah mendengar saran seperti ini. Tapi, caranya ini nyatanya memang ampuh mengusir rasa stres saat stay home loh pemirsa. Mungkin yang paling sederhana adalah bisa mencoba memulai dengan menonton film favorit Anda yang seringkali tidak sempat Anda saksikan. Atau, bisa juga mencoba untuk berkebun dan merawat tanaman. Tren ini sudah banyak dilakukan, terutama selama masa pandemi ini. Lalu, carilah waktu yang tepat untuk menjalankan atau melakukan hobi Anda. Misalnya saja, jam menonton Anda adalah di siang hari, dari jam 1 sampai 3 sore. Nah, pada jam-jam itu, anak-anak sudah harus tidur siang, karena itulah saatnya me time Anda. Nah, jika kepikiran mengenai pekerjaan rumah yang belum selesai, Anda bisa saja melakukannya sambil menonton. Seperti menonton sambil menyetrika baju. Jadi kerjaan beres, hobi tetap tersalurkan pemirsa. Putar lagu kesukaan Anda. Saat sedang berbenah, Anda bisa memasang lagu-lagu yang disukai untuk menemani waktu berbenah Anda agar lebih menyenangkan. Memutar lagu yang disukai juga membuat Anda tidak terlalu memikirkan betapa banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Selain itu, mendengarkan lagu sambil mengerjakan pekerjaan rumah bisa menjadi mood booster loh pemirsa. Meluangkan waktu untuk berolahraga. Meski hanya di rumah saja, Anda tetap bisa dan perlu untuk berolahraga loh pemirsa. Hal ini sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh di sela waktu mengurus suami ataupun anak. Nah, yang tak kalah penting adalah olahraga dapat mengurangi rasa stres. Jadi, sangat dianjurkan rutin berolahraga ya pemirsa. Nah, yang tak kalah penting dan sering dilupakan adalah memiliki jadwal yang teratur. Ya, ibu rumah tangga yang bahagia akan mampu mengatur jadwal hariannya dengan baik. Meski mempunyai jadwal rutin harian, Anda juga harus bisa beradaptasi dengan hal tak terduga yang terjadi ya pemirsa. Selain itu, agar hari-hari berjalan dengan mulus, Anda juga harus mempunyai daftar aturan dan tujuan yang ingin dicapai. Itulah beberapa tips yang bisa para ibu lakukan selama di rumah saja. Semoga bermanfaat dan tetap bahagia ya pemirsa. Tuh, gitu dong Vi. Jadi di rumah tuh jangan cuman asa jempol, nyinyir. Kan bisa yang lain. Siram tanaman nih kayak gini Vi. Ya, aku juga kayak gitu, tangan kiri Juli, tangan kanan bikin kopi. Oh, multitalenta. Terus bertanam apa. Multitalenta Iya Anda. dong, multitalenta. Nah, tapi juga kegiatan ini positif banget untuk Banget meningkatkan imun kita. Benar. Supaya tidak stres, supaya Betul. juga kita herd immunity-nya naik, tidak terkena COVID dan tidak gampang terkena badai sitokin. Aduh, itu ngomong-ngomong ya, kalau Yaps. misalnya ngomong-ngomong sitokin nih, Ya. aku tuh sebenarnya agak-agak little bit confused ya. Agak bingung sebenarnya badai sitokin tuh sebenarnya apa sih, Vi? Nah, badai sitokin ini lagi ada yang viral nih di luar itu loh. Kemarin Dokter Gunawan yang kemarin mengobati dan menyelamatkan Om Deddy Kobuser saat terkena badai sitokin pasca COVID. Oh gitu. Nah, kita lihat aja langsung Dokter Gunawan. Badai sitokin adalah salah satu kondisi respon imun tubuh berlebihan yang dipicu oleh infeksi. Sindrom ini sangat berpotensi untuk menyerang pasien yang terkena COVID-19. Dalam beberapa kasus, bisa mengakibatkan komplikasi pernafasan hingga kematian. Lalu seperti apa sebenarnya badai sitokin? Berikut informasinya untuk Anda. Badai sitokin kembali ramai diperbincangkan ketika beberapa waktu lalu Deddy Corbuzier mengakui mengalaminya hingga kritis setelah dinyatakan positif COVID-19. Ia jala badai sitokin. Pada dasarnya, sitokin merupakan salah satu protein inflamasi imun yang berfungsi untuk menangkal infeksi dan menjinakkan sel kanker dalam tubuh. Namun, ketika sitokin di luar kontrol, bisa menyebabkan penyakit. Gejala umum yang ditimbulkan oleh badai sitokin adalah demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, nyeri otot dan persendian, mual, diare, pernafasan cepat, detak jantung yang cepat, tekanan darah rendah, kejang, sakit kepala, halusinasi, dan kehilangan koordinasi.
Badai sitokin pada penderita COVID-19. Ketika seorang yang memiliki potensi sitokin rilis terinfeksi virus COVID-19, maka kondisinya akan semakin parah. Badai sitokin menciptakan peradangan yang melemahkan pembuluh darah di paru-paru. Pada kasus COVID-19, respon sitokin dikombinasikan dengan menurunnya kemampuan dalam memompa oksigen ke seluruh tubuh yang dapat menyebabkan kegagalan organ. Antara lain paru-paru atas bengkak, jantung mengalami miokarditis, ginjal mengalami akut kidney injury, hati mengalami akut ischemic liver, otak mengalami encephalitis yang dapat mengakibatkan kematian. Cara mengatasi. Hingga saat ini memang belum ditemukan obat yang membantu menghentikan reaksi badai sitokin. Namun, ada beberapa cara mencegah terjadinya peradangan di tubuh yang merupakan efek dari badai sitokin. Pertama, dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti istirahat cukup, hindari merokok dan alkohol. Kedua, mengatur pola makan. Ada beberapa senyawa yang ditemukan dalam makanan dan terbukti dapat mengurangi komponen pemicu peradangan. Makanan tersebut bisa berupa apel, bawang, ikan, dan telur. Selain itu, riset dari University of Michigan menemukan bahwa obat tocilizumab bisa menenangkan badai sitokin. Pandemi yang belum juga berakhir membuat kekhawatiran semakin besar. Akan tetapi, menurut Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, tubuh manusia yang telah divaksin tidak akan mengalami badai sitokin. Lutfi, takut deh. Ternyata badai sitokin tuh sebenarnya benar-benar ada di tengah-tengah kita. Apalagi tadi kita lihat ya Om Deddy, walaupun dia olahraga tiap hari pun dia bisa kena gitu kan. Tapi kita ucapkan selamat dulu buat Om Deddy karena sudah berhasil Akhirnya sembuh sembuh dari ya. badai sitokin. Nah, Betul tapi kamu sekali. tenang aja, kamu usah khawatir karena walaupun badai sitokin ini bisa kena lagi, yang Iya. penting kita menjaga protokol kesehatan, Betul. menaikkan herd immunity kita, konsumsi makanan bernutrisi dan menjaga protokol kesehatan. Oh gitu. Nah, kalau masih penasaran lagi, Masih penasaran mendingan aku. kita langsung tanya aja ke Dokter Gunawan. Bukan hanya pasien COVID saja yang bisa mengalami badai sitokin. Badai sitokin bisa dialami oleh karena infeksi penyebab apapun, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, ataupun karena kanker itu sendiri. Dampak badai sitokin itu sendiri pada manusia sangat bervariasi, tapi pada umumnya akan menyebabkan kerusakan organ, terutama organ-organ yang diserang oleh virus tersebut. Misalnya pada pasien COVID ini yang diserang adalah virus paru tersebut mengalami peradangan yang hebat. Setelah terkena dampaknya, tergantung kalau kita bisa mengatasi badai sitokin ini lebih awal sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan, tidak akan menimbulkan gejala sisa. Akan tetapi kalau misalnya kita terlambat penanganannya, misalnya pasien datang dengan kondisi yang sudah badai sitokin lambat, late, terjadi kerusakan di paru-paru, kedua parunya sangat rusak sekali, itu akan sangat menimbulkan morbiditas ya, sangat menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari. Jadi pada kasus COVID tersebut paru-parunya akan rusak. Paru-paru yang rusak itu bisa timbul yang namanya jaringan paru. Jadi seperti keloid yang ada di kulit, itu akan menimbulkan kerusakan fungsi parunya sehingga paru itu tidak bisa berkembang dan mengempis dengan sempurna. Karena adanya jaringan paru tersebut menyebabkan paru menjadi kapasitasnya menurun, sehingga kapasitas paru yang menurun ini akan menurunkan kapasitas aktivitas orang tersebut. Orangnya akan tergantung sekali dengan oksigen dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian pasien yang sudah pernah terkena badai sitokin itu bisa mengalami badai sitokin lanjutan. Pada beberapa pasien badai sitokin itu bisa berkali-kali terjadi karena memang respon imunnya berlebih. Jadi walaupun virusnya mungkin atau bakterinya sudah hilang, tapi mereka masih mengalami badai sitokin, dan badai sitokin hal ini akan memberikan dampak yang sangat negatif kepada badan.
Apalagi yang bisa kita lakukan adalah saat kita terkena COVID atau penyakit apapun, kalau kita merasa badan kita makin melemah, kemudian merasa badan kita makin menurun kondisinya, alangkah baiknya kalau kita segera mencari pertolongan ke dokter terdekat supaya kita bisa diidentifikasi dengan baik apa yang terjadi di badan kita dan segera diberikan tata laksana yang baik. Demikian, terima kasih. Morning people, yang paling Yes. penting kita harus menjaga protokol kesehatan. Benar Buat banget. kita immunity harus terus ditingkatkan. Betul. Dan gak kerasa banget ya kita harus pamit undur Betul. diri. Oh, dan jangan lupa Lutfi, kita juga menghimbau untuk pemirsa di rumah untuk ayo vaksin Betul ya kan, sekali. supaya kita tetap sehat dan juga kita kembali beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa melakukan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan juga memakai masker. Dan juga jangan lupa nonton Morning Update setiap hari. Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi hanya di iNews. TV. Dadah Morning People. Morning people. See you See you besok. again.